Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kita patut bersyukur kalau sampai hari ini kita masih ada semua karena anugerah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau masuk ke hadirat-Nya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kalau kami masih boleh merasakan anugerah-Mu Tuhan, kebaikan-Mu setiap harinya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Siang hari ini kami mau datang membawa seluruh hidup kami. Jadikan tanah hati kami tanah yang subur Tuhan. Ubahkan setiap hati kami. Kami mau hati kami menjadi seperti hati-Mu Tuhan. Biar mata kami seperti mata-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak pernah jauh di jiwa kami ya Bapa. Bahkan di dalam kesesakan, di dalam kemenangan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sedang
kesesakan kami, bahkan di dalam kemenangan kami. Ku tahu Engkau selalu ada bersama dengan kami ya Bapa. Mari lebih lagi kita naikkan pujian. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, Bahkan di dalam kemenangan, Kau selalu ada bersama dengan kami ya Bapa. Kau selalu bersama. Mari lebih lagi kita nyanyikan lagu. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Engkau membuat kami sesuai dengan rencana. Bahkan Engkau memegang setiap musim hidup kami. Kami mau serahkan semua kekhawatiran kami ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Engkau membuat kami sesuai rencana. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidup kami. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami mau serahkan semua kekhawatiran kami. Serahkan semua kekhawatiranku, Karena kami tahu ku milik.
musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalam-Mu. Kami mau angkat tangan kami dan berseru, Ku angkat tangan kami milik-Mu Tuhan. Ku milik-Mu. Kami percaya Tuhan di dalam Engkau ada mujizat yang Engkau sediakan bagi hidup kami. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang mau mati bagi kami. Bukan hanya mati, Engkau bangkit dan Engkau juga naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan. Bahkan kami tahu kami ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena itu kami buka hati kami pagi hari ini. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pengurus juga Bapak Gembala yang mungkin tidak bersama-sama dengan kita karena ada pelayanan yang sudah memberikan kepercayaan buat saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saudara, kita ada ya di minggu-minggu kita bersyukur ya menjelang peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus sudah mati bagi kita? Berapa banyak yang percaya Tuhan sudah bangkit? Ya, dan saya juga percaya, kita juga percaya Yesus naik ke surga bagi kita. Baik, kita buka bersama 1 Petrus pasal yang pertama, mulai ayat yang ketiga saudara. Kita baca firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Terpujilah Allah, dan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, benar ya? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. 5. Yaitu kamu yang terpelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu percaya dan mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sampai di situ silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita semua percaya bahwa ya, firman ini berkata tadi ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
Saudara dan saya, semua manusia itu harus dilahirkan kembali. Ketika Nikodemus berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan berkata kepada Nikodemus, tidak ada seorang pun yang akan masuk dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus berkata, bagaimana caranya? Saya sudah tua, masa saya harus masuk ke dalam rahim ibu saya? Lalu saya lahir kembali. Saudara, pernyataan Kristus tidak bisa hanya diterima dengan logika akal manusia. Kita tidak akan pernah mengerti. Tapi harus dicerna secara rohani. Karena ada begitu banyak pengertian yang ilahi. Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Itu bukan ditangkap secara manusiawi. Bagaimana mungkin orang masuk lagi ke rahim ibu, lalu akan dilahirkan kembali. Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali dari air dan firman. Artinya apa saudara? Kita harus mengalami pertobatan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nggak usah lihat ini kameramen, lihat saya saja ya. Jangan gagal fokus ya. Saudara, dilahirkan kembali itu semua manusia ya, apalagi kita yang percaya kepada Kristus. Karena banyak orang ke gereja tapi masih dengan manusia lama. Maka di gereja sini tepuk tangan. Tadi lagunya, tadi apa? Ku bebas, bebas, bebas oleh kuasanya. Di gereja bebas, pulang ke rumah? Halo? Ya, waktu di gereja nyanyi, ku bebas, 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 nggak khawatir. Begitu pulang ke rumah, terikat lagi enggak sama kekhawatiran? Waktu di gereja, ku bebas, 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 nyanyi memuji Tuhan. Sampai di rumah, berantem enggak suami istri? Di sini enggak ya? Semua aman ya? Orang Palu itu luar biasa ya. Ini orangnya memang kalem, pendiam atau apa ya? Kok kayak khotbah di Solo saya ya? Biasa Jo. Ya, orang Palu saya percaya nggak ada yang bakalai di rumah, iya toh? Semua aman tentram toh? Pasti suami istri sini kalau bakalai, haleluya kau, puji Tuhan. Amin. Insya Allah. Saudara, ya apa arti tadi lagu yang kita nyanyikan bebas-bebas? Kita bukan cuma bebas di gereja. Ketika kita pulang ke rumah, semua kekhawatiran, kepahitan, ya, nggak ada lagi amarah, kebencian, dan kita datang benar-benar kita dilahirkan kembali. Ayat ini dengan jelas berkata, kita mengucap syukur karena rahmatnya yang besar. Ya telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus. Jadi orang yang percaya kepada Kristus, kita harus percaya loh bahwa kita ini sudah dibangkitkan dan dilahirkan kembali. Amin. Jangan ada yang datang ke sini dengan manusia lama. Ya, saudara tidak pernah mengalami perubahan hidup. Yang judi tetap judi, yang mabok tetap mabok, yang berzina tetap berzina, yang homo tetap homo, yang lesbi tetap lesbi, yang selingkuh tetap selingkuh. Tapi di Palu ini saya percaya semua kudus. Haleluya. Ya, Tuhan yang tahu saudara hidup kita. Makanya kekristenan itu kita harus benar-benar mengalami saudara yang dinamakan kita dibangkitkan kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apa artinya penuh pengharapan? Kita percaya di dalam Kristus itu ada jaminan hidup kita. Bahkan orang yang percaya kepada Kristus, dia tidak takut lagi dengan yang namanya kematian. Karena sekalipun juga kita mati, ada pengharapan di dalam Kristus. Dan Alkitab berkata, kalau kita sebagai orang percaya kepada Kristus hanya menaruh pengharapan kita kepada Yesus hanya untuk perkara-perkara di dunia ini saja, maka kita adalah orang yang paling malang. Sebab kita harus menaruh pengharapan kita kepada Kristus sampai pada kehidupan yang kekal. Sehingga orang percaya kepada Kristus, dia tidak takut lagi dengan yang namanya kematian.
kematian. Siapa yang sudah siap mati? Ini tadi barusan ngomong loh. Siapa yang sudah siap mati? Angkat tangan. Ini jemaat Gajah Mada ini tidak ada yang siap mati. Terus saudara mau hidup terus sampai berapa ratus tahun? Saya tidak tanya yang sudah mau mati loh, enggak, beda ya. Kecuali saya tanya siapa yang sudah mau mati. Nah itu enggak usah angkat tangan. Tapi kalau saya tanya siapa yang sudah siap mati? Enggak ada juga, mana Pak Heski ini? Lo orang Kristen loh. Untuk apa kita ke gereja tiap minggu? Untuk apa kita belajar melakukan firman? Untuk apa kita beriman kepada Kristus? Ya, kalau kita hanya menaruh pengharapan kita kepada Kristus hanya untuk hal-hal perkara di dunia ini, maka Alkitab berkata kita adalah orang yang paling malang. Saya cari ayatnya nih ya, karena memang saya tidak sengaja ini mau baca ini saudara ya, supaya kita ini, ayo saudara. Ya, 1 Korintus 15 ayat 19. Ini belum siap mati semua nih jemaat ini bertobat nih ya. Saudara, kalau saya bicara mati itu bukan hanya bagi orang tua ya, kita semua harus siap mati loh, karena mati itu syarat mati itu bukan tua. 1 Korintus 15 ayat 19 ya. Kita bicara tentang pengharapan tadi. Ayat 1 Korintus 15 ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah apa? Dari segala. Jadi Alkitab menulis malang itu bukan ketika kita miskin. Malang itu bukan ketika kita nggak punya uang. Menjadi orang yang paling malang. Alkitab nggak bilang kalau kau nggak punya mobil maka kau menjadi orang yang paling malang. Kasihan deh lu. Nggak. Alkitab nggak nulis kalau kau nggak punya rumah maka kau menjadi orang yang paling malang. Konteks kemalangan bagi kita manusia dengan Tuhan itu beda. Siapa orang yang paling malang saudara? Alkitab berkata orang yang hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Dan dia tidak menaruh pengharapan setelah hidup di dunia ini bahwa akan ada kehidupan yang sampai pada kekekalan. Ini loh yang dimaksud. Kalau kita cuma menaruh pengharapan kita pada Kristus selama kita hidup di dunia, maka kita orang yang paling malang. Artinya apa? Kita harus percaya bahkan setelah kita mati pun ada pengharapan di dalam Kristus. Katakan. Karena banyak orang itu hidup tertekan karena takut mati. Ya, jujur saudara, belum mati udah takut mati. Ya, engkau orang yang paling malang loh di antara segala manusia. Kasihan enggak? Kasihan loh. Jadi saudara siap atau tidak? Maka kita harus mempersiapkan yang namanya kematian. Ya, saya nggak tanya siapa yang mau mati, saya tanya siapa yang sudah siap mati. Mempersiapkan kematian itu, ya bukan beli peti warna putih yang ada gambar Tuhan Yesus, beli baju yang bagus, yang renda-renda putih, bukan. Kalau masih ada kepahitan di hati bilang Tuhan, aku mau lepaskan pengampunan. Aku tidak mau hidup dalam dalam kepahitan karena kapanpun Tuhan panggil aku harus siap. Tuhan kalau masih ada dosa dalam hidupku, masih ada kenajisan, masih ada apapun Tuhan yang mengganjal di hatiku, ampuni aku Tuhan, kuduskan hidupku. Karena banyak orang keluar masuk gereja, tapi nggak pernah hidup dalam pengampunan. Dia nggak bisa ngampuni saudaranya, ya dia nggak bisa ngampuni orang yang bersalah. Tapi tiap hari datang ke gereja nyanyinya ku bebas, bebas, bebas. Malaikat bilang pret. Nah, ini keluar pret ini di sini nih ya. Ya saudara, ayo jangan hidup dalam kemunafikan, amin. Saya tadi tidak mau menyampaikan tentang ini loh, sebenarnya beda loh ya. Tapi kenapa Tuhan belokinnya ke sini saudara? Ya, ayo kita bangkit saudara. Mari kita sadar. Ya, enggak usah lah saudara, walaupun orang mau apain kita belajar untuk menjaga hidup di dalam kekudusan dan taruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Kristus. Bukan hanya di dalam hidup ini saja tapi sampai pada hidup yang akan datang.
Waktu kita mempersiapkan diri untuk siap mati itu enak loh saudara. Kita kemarin berangkat, saya baru pulang dari Israel 2 minggu yang lalu saudara ya. Itu perjuangan mau berangkat ke sana itu ya, karena ini grup yang harusnya saya bawa tahun lalu. Tapi karena seminggu sebelum kami berangkat, Israel diserang oleh Hamas waktu itu yang tahun lalu. Jadi kami nggak jadi berangkat. Ya, lalu ya udah di reschedule mengikuti dari penerbangan. Yang 2 tahun lalu saya bawa grup 125 orang. Kami masuk lewat Jordania itu naik pesawat Oman. Tapi tiba-tiba ketika mau take off saudara, ya salah satu peserta saya itu kesakitan, dia kayak sakit mah, mendadak di pesawat. Akhirnya pesawat itu harus menunggu dia. Karena dia bilang ketika masuk pesawat itu dia tiba-tiba mengalami sakit yang begitu luar biasa yang dia belum pernah alami sakit itu. Lalu akhirnya dari pihak maskapai menunggu terus ya, ditanyain terus, "Ibu sudah, kita mau terbang ini Ibu. Nggak bisa pesawat lama-lama parkir di sini. Karena kita nanti kena denda dan lain sebagainya." Dia bilang, "Kasih saya kesempatan." Ya lalu akhirnya pramugarinya bilang, "Ya udah saya kasih kesempatan Ibu 15 menit lagi ya, ini sudah 15 menit lewat. Ya kalau Ibu nggak sembuh juga kami akan buka pintu Ibu turun, Ibu nggak boleh berangkat." Suaminya bilang, "Kalau istri saya turun, saya juga turun, anak saya juga turun." Ya berarti hilang 150 juta saudara. Mereka bergumul di situ. Akhirnya ya pilotnya datang, ibu ini sementara dipindah di bisnis karena supaya dia enak badan. Waktu ditanya pilot datang, "Ibu gimana Bu, kami nggak bisa tunggu lama lagi." "Ya udah ini pintu belum ditutup, Ibu turun saja supaya ya kami bisa berangkat. Nggak bisa kita korbankan penumpang yang sekian." Ya sudahlah, karena semua penumpang sudah menatap mereka dengan muka yang jengkel. Ya, gara-gara dia berangkat pesawat. Biasa macam orang Palu tuh begitu. Akhirnya ya udah suaminya berdiri, "Ya sudahlah daripada kita jadi batu sandungan, ayo kita pulang." Tiba-tiba ketika ibu itu berdiri dia bilang, "Pak, aku sembuh." Lalu semua kaget, "Loh iya aku sembuh, hilang udah sakitnya. Lo tadi udah mau mati gak bisa napas saudara. Tiba-tiba aku sembuh." Dia bilang kayak ditarik sakitnya itu. Akhirnya, "Bener Ibu yakin?" "Yakin." Pramugarinya pilotnya tanya, "Kalau dari 1 sampai 10 berapa Ibu? Di angka berapa?" "Saya di angka 8, udah saya sehat." "Oke ya kalau gitu, oke kita tutup pintu ya." Pintu ditutup saudara. Akhirnya pesawatnya mau mundur ke landasan pacu. Ketika pesawat itu mau mundur, tiba-tiba mesinnya mati. Muk. Pesawat mogok. Di starter, nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Lalu semua di dalam sudah kepanasan, akhirnya diumumkan, bukan ibu itu yang turun. Semua penumpang harus turun karena pesawat mengalami error sistem. Saudara bayangkan kalau 30 menit yang lalu itu pesawat sudah take off. Maka mereka mendarat di laut. Dia error sistem di atas. Bukan kerusakan busi, bukan kerusakan baling-baling, tapi sistem komputerisasi pesawat error. Semua langsung bilang sama ibu itu, "Terima kasih Ibu, untung Ibu sakit." Ya ibunya bilang, "Makanya jangan kepo." Ya, akhirnya semua turun. Lalu penumpang semua, peserta saya 125 orang. Dibawa semua tunggu, ternyata diumumin tidak bisa. Pesawat ini harus diperbaiki dengan teknisi dari negaranya. Jadi kita harus tunggu teknisi dari negaranya datang. Semua peserta penumpang harus nginep di hotel. Mereka dikasih hotel dekat bandara. Ini benar-benar perjalanan seperti bangsa Israel. Tadinya semua happy nginap gini. Lalu diumumin besok kita akan berangkat. Lalu ada satu peserta yang mencuatkan satu kalimat seperti ya 12 pengintai yang dikirim.
Satu peserta cuma ngomong begini, kita berangkat pakai pesawat yang rusak. Bagaimana kalau dia error di atas udara? Cuma perkataan itu toh. Yang tadinya peserta lain tidak berpikir demikian, tiba-tiba perkataan itu menjalar seperti penyakit kanker. Merasuki semua peserta, lalu mereka bilang, oh ya, ini masalahnya error. Komputer aja kalau error diperbaikinya nggak satu kali. Kadang besok bisa error lagi. Lah ini pesawat, kalau error di udara, nggak bisa turun toh. Lalu saudara, mulailah gerusuk. Disinilah letak kenapa perlu kita menaruh pengharapan kepada Kristus. Lalu satu datang, Pak Daniel, saya kalau pakai pesawat yang sama saya tidak mau berangkat. Yang lain datang juga, Pak saya juga tidak mau, balikin uang saya. Ya tidak bisa balik lah. Sudah di store semua ke travel, semua di sana udah dibayar, tiket juga udah dibayar, kan pesawatnya tetap berangkat. Nah kalau saya mati, Bapak tanggung jawab enggak? Ya tanggung jawab Tuhan, masa saya yang tanggung jawab? Ini orang-orang yang enggak menaruh pengharapan pada Kristus nih begini. Singkat cerita saya cuma bilang begini, karena saya waktu itu sudah berangkat duluan saudara. Saya sudah ada di Aman di Jordan, saya tunggu suami saya dan anak-anak ikut di pesawat itu. Ya saya ada di Aman tapi ternyata di Aman pun tidak aman. Lalu saya berdoa, Tuhan bagaimana ini? Jadi saya bilang di grup, gini aja yang mau berangkat, yang tidak. Saya cuma mau sampaikan satu pesan. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, biar kau kepleset di kamar mandi saja bisa. Nggak usah naik pesawat, kepleset di kamar mandi. Mau lari dari mana sih kita ini dari kematian? Nggak bisa lari, Tuhan yang menentukan takdir. Biar saudara mau olahraga, mau nge-gym, mau jaga makan, itu bukan untuk memperpanjang umur. Karena umur itu di tangan Tuhan. Ya, itu hanya untuk memberi hidup sehat. Tapi bukan panjang umur. Lihat atlet gym, mati di tempat gym masih muda, matinya apa? Ketiban alat berat toh. Ini hidup. Waktu kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus bukan hanya di dunia ini saja, tapi sampai pada masa yang akan datang, maka kita percaya. Akhirnya suami saya bilang, ya sudah siapa yang mau berangkat, akhirnya 6 orang batal. Yang lain bilang gini, kita berangkat aja. Karena ada suaminya Bu Debi di subuh dia bilang kemarin waktu tanggal 3 kemarin. Jadi waktu kita lihat Ibu Debi naik di pesawat, kita bilang aman ini aman. Bertobat ya. Saya bilang gini, bertobat kau, kenapa kau bilang begitu? Aman dong kalau ada pendeta di pesawat. Jadi tadi waktu landing di Palu kan hujan Ibu. Kita lihat awan gelap mendung, tapi kita aman, ada Ibu Debi itu yang DP laki. Bertobat ya, kita harus punya pengharapan di dalam Kristus, amin. Jadi pesawat itu berangkat saudara. Ya, makanya dari pengalaman itu saya bilang, sudahlah kita enggak usah pakai pesawat itu lagi. Kita ambil pesawat Emirates aja walaupun mahal. Cari yang aman. Baru kemarin ini kita ya yang tahun lalu Emirates mau berterbang ke Tel Aviv. Kita langsung ambil Tel Aviv. Jadi enggak usah kemana-mana, langsung Israel. Tiba-tiba terjadi itu perang, Hamas menyerang Israel. Tel Avivnya ditutup, Emiratesnya saudara, dia embargo, enggak mau masuk Tel Aviv sampai Tel Aviv aman. Lalu kami di reschedule yang kemarin itu dan rute dialihkan, kami harus masuk lewat aman lagi Jordania tapi transit Dubai. Saya bilang ya lebih bagus begitu, transit Dubai, enak bandaranya, penuh banyak shopping buat yang mau shopping. Dan itu bandara mewah. 2 hari sebelum kami berangkat, berita di TV, Iran menyerang Israel dengan 200 rudal. Saya bilang, Tuhan kenapa begini? Tapi terlanjur pilih masuk lewat Jordan. Jadi Emirates tidak embargo, tetap terbang. Kalau ibu nggak mau terbang, angus penerbangan ini. Karena kami tidak reschedule. Saya berada di pihak yang terjepit.
Peserta semua bilang begini, kami terserah Ibu Debbie. Kalau Ibu Debbie berangkat, kami berangkat. Serba salah loh memang jadi hamba Tuhan itu. Saya bilang sama suami, bagaimana ini? Suami saya bilang, ya kan kalau belum waktunya mati, enggak mati, berangkat aja. 200 ruda loh ini. Ya udah akhirnya ya sudahlah, ya udah sampai ya saya berdoa batalkan Tuhan dalam nama Yesus, batalkan ini Emirat enggak terbang, tetap terbang. Saya pantau tetap terbang. 1 hari sebelum terbang, berita Dubai banjir. Saya bilang puji Tuhan, haleluya. Berarti kita enggak jadi terbang. Saya tanya sama travel, gimana? On schedule Bu, tetap berangkat. Itu banjir loh di Dubai, pesawat aja tergenang. Tetap on schedule Bu, sudah aman, sekarang lagi dibersihkan. Aman, aman. Saya bilang ya Tuhan, kenapa tetap berangkat ya? Tuhan bilang, makanya jangan cari aman. Manusia suka cari aman. Saya bilang dalam nama Yesus batalkan, batalkan. Kami harusnya berangkat malam itu, tiba-tiba pesawat dibilang cancel. Tapi besok pagi akan diberangkatkan. Saya bilang kenapa dia nggak cancel 1 bulan. Akhirnya besok pagi berangkat. Saya bilang sama suami saya, kalau saya dengar Israel menyerang balik Iran, saya tidak mau terbang. Biar peserta mau bilang apa, saya tidak mau. Suami saya bilang, nah tapi bagaimana? Enggak, saya telepon guide di Israel. Aman Bu, Israel tidak akan menyerang. Oke, ya sudah. Naik pesawat terbang. Waktu terbang, di pesawat saya minta wifi. Saya buka WA, tiba-tiba baca berita. Siang ini Israel menyerang Iran. Saya bilang, Tuhan, kenapa begini Tuhan? Tidak bisa turun saya ini dari pesawat. Pesawatnya sudah terbang. Saya dikirimin lagi teman. Bu, ibu nekat berangkat. Ibu naik pesawat apa? Emirat. Dia kirim berita. Pesawat Emirat beberapa putar balik. Karena Israel menyerang Iran. Waduh, pesawatnya aja putar balik. Saya masih berdoa semoga pesawat kami juga putar balik pulang ke Jakarta. Tapi tidak putar-putar balik, tidak ada pengumuman. Ya sudah saya pasrah aja saudara. Ya, saya bilang Tuhan, kenapa Tuhan izinkan begini? Tuhan bilang, makanya jangan suka cari. Tapi jemaat Gajah Mada suka yang maunya hidupnya tetap aman, ya. Padahal Tuhan suka bawa kita ini di tempat yang tidak. Tapi kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Bukan hanya pada waktu hidup di dunia ini aja, tapi sampai pada hidup yang akan datang. Buktinya orang tanya, Bu, Israel aman? Aman, buktinya saya pulang toh. Dan memang di Israel tidak ada satu grup pun, cuma kami VVIP. Tidak ada orang, sepi semua tutup. Ya, tapi kita bersyukur, bisa bebas foto-foto saudara. Di kuburan Yesus, dulu kalau mau foto situ dilarang. Tidak boleh, tidak boleh. Just 1 minute, 1 menit, tidak boleh. Mau masuk ke kuburannya aja nggak bisa. Kemarin sampai tidur-tidur dalam kuburan Yesus. Tidak ada yang suruh pulang. Bahkan tempat itu dibuka karena kita mau datang. Baru telepon, halo kami sudah depan pintu. Oh iya baik, orang kami ke situ ya. Baru dibukain pintunya. Luar biasa saudara. Ya kalau belum waktunya mati, tidak mati. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Saudara, kebangkitan Kristus membawa kita kepada sebuah pengharapan sampai kepada kekekalan di masa yang akan datang. Untuk apa saudara? Ayat 4 berkata, agar kita ini menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kamu di sorga. Di dalam Kristus ada sebuah pengharapan. Kita menerima sesuatu yang mulia. Apa itu yang mulia? Yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Semua yang kita miliki di dunia ini akan binasa. Sehebat apa rumah saudara? Ya, di Jakarta banyak orang punya rumah saudara. Ya, saya diajak ke satu rumah di Jakarta. Bu, doain ya saya ini. Rumah ini mau saya jual Bu. Berapa Bu? 50 miliar.
Ya, itu lantainya dari keramiknya dari Eropa, rumah pakai lift. Ya, saya bilang sama suami saya kalau dikasih rumah begini saya tidak mau. Siapa juga yang mau kasih ya? Cuma saya juga memang tidak mau. Kenapa saudara? Itu istrinya cari suaminya susah. Pakai telepon, halo, saya kamu di mana? Aku lagi di lantai 4. Turun dulu ya, saya di basement. Turun dulu pakai lift. Ya, enak rumah kecil kan? Saya sama suami ke kamar mandi ketemu. Ya, mau ke ruang tamu ketemu, dia lagi. Ya, nggak apa-apa, rumah RSSSS, rumah sangat-sangat sederhana, sempit kakinya, nggak bisa selonjor. Ya, nggak apa-apa. Tapi Alkitab bilang itu semua akan binasa. Sehebat apapun mobil yang kau punya hari ini, nggak usah bangga, itu akan binasa. Dan ketika kita mati, kita nggak bisa kan mayat dibawa pakai Lamborghini. Bisanya hanya naik mobil ambulans. Semua yang ada di dunia ini hanya akan binasa. Kecantikan, ada orang yang terlalu pusing dengan kecantikan, ya. Di Jakarta, saudara, bukan di sini. Ya, keriput sedikit udah pergi tarik di Singapura, tarik ya. Pertama pakai benang, lama-lama pakai kawat. Enggak mempan lagi pakai kabel, ya. Tarik terus, ya. Sampai mukanya juga jadi aneh sih. Saya banyak ketemu ibu-ibu di Jakarta itu aneh mukanya. Karena sudah ketarik terus, jadi dia ketawa nggak bisa ketawa kayak kita gini. Ya putus nanti putus saudara. Ya keriput itu kalau benangnya putus ya, nggak bisa ya. Karena dia terlalu memikirkan kecantikan. Sampai ada dokter bilang sama saya begini, ada loh bu orang, dia sudah suntik nih filler. Datang terus minggu depan dokter bilang, ibu sudah gak bisa suntik loh. Ibu dalam sebulan ini sudah melebihi batas. Enggak dok, saya pengen lagi disuntik. Tidak pernah ada kepuasan. Mereka lupa bahwa tubuh ini juga mau kita rawat apapun akan binasa. Ya. Tapi Tuhan bilang ketika kita menerima Kristus, kita akan menerima satu bagian yang tidak binasa, tidak cemar. Makanya kita harus menjaga hidup hari ini, belajar hidup dalam kekudusan. Sebab yang masuk dalam sorga, orang-orang yang tidak cemar, yang kudus saudara. Ya, hidup kudus itu bukan berarti kita gak bikin dosa. Tapi ada sebuah usaha untuk kita menjaga hidup dalam kekudusan. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, gak bisa. Saya masih bisa marah ketika saya jengkel. Tapi setelah itu saya bilang, Tuhan ampuni Tuhan. Tadi aku jatuh, aku marah. Ya, darah Kristus tersedia untuk pengampunan dosa kita di masa yang akan datang, untuk dosa yang tidak disengaja. Bukan orang saudara, dia bersinah, ya selingkuh, dia bilang darah Yesus tersedia bagiku. Pret, kau sengaja bermain-main dengan dosa. Bukan orang homo yang sengaja ya hidup dalam kenajisan, lalu dia bilang kan darah Yesus tersedia. Bukan untuk orang-orang yang hidup dalam kepahitan dan bilang biarin saja nanti darah Yesus tersedia. Engkau bermain-main dengan kasih karunia Allah. Dan dengan sengaja engkau mencemarkan dirimu. Tidak ada lagi darah untuk menghapus dosa yang seperti itu. Ya, jangan salah saudara. Kita akan dipersiapkan menerima satu bagian yang gak cemar, yang gak layu, yang tersimpan bagi kita di sorga. Yaitu bagi siapa? Ayat 5 bilang, yaitu bagi saudara jemaat GBI, saudara jemaat GPDI. Maklum saudara, saya ini pendeta segala gereja. Ya, saya datang ke Katolik Karismatik, saya datang ke GPDI, saya datang ke GBI, saya datang ke semua gereja. Makanya saya nggak mau buka gereja, karena sudah banyak gereja. Kalau saya buka gereja, saya berantem lagi sama Pak Heski nanti. Jangan undang itu Debbie Basir, nanti jemaat pindah sama dia lagi. Mending saya jadi gembala online. Ya jemaatnya hampir 1 juta malah kan. Di mana-mana jemaat saya malah. Ya di Sydney, di Amerika, di mana saya punya jemaat. Ya, hari-hari ini memang kita perlu berdoa. Banyak hamba-hamba Tuhan tidak lagi punya visi tapi ambisi. Sampai menghalalkan segala cara saudara. Ya saling berebut jemaat, Tuhan Yesus bersedih loh. Ya, jadi kita perlu berdoa sungguh-sungguh buat gereja, buat hamba-hamba Tuhan.
Dikatakan di sini saudara, buat kita ya, buat jemaat GPDI Gajah Mada yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maaf saudara, jangan dulu terlalu pede bahwa kita ini pasti masuk surga. Keselamatan itu akan dinyatakan pada zaman akhir dan kita masih menanti. Masih menanti. Makanya jangan ada satu orang pun yang gugur sampai di garis akhir. Kita masih menanti. Sekarang banyak orang ngaku-ngaku kata Yesus. Mengaku mengenal aku. Tapi ketika Tuhan datang, kita semua berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan di situ Tuhan baru akan ngomong. Ini muridku, mari masuk dalam kerajaanku. Kamu, Tuhan saya ini pengkhotbah, saya WL Tuhan, saya singers Tuhan, saya pemain musik. Enggak, kamu pembuat kejahatan, aku enggak kenal. Itu yang Alkitab bilang. Mari kita berdoa hidup menjaga kekudusan. Karena keselamatan itu baru akan dinyatakan pada zaman akhir. Emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman kita lebih mahal daripada emas. Emas sekarang 1 gram berapa? Ada yang penjual emas di sini? Toko emas 1.200.000 lebih ya. Tahu ya Bu ya? Semua harga emas pasti tahu nih. Saudara, emas itu saya kemarin di Israel, ya orang Israel toko perhiasan bilang hari ini dunia Bu, dunia 2 juta 1 gram di dunia. Indonesia masih 1,2. Emas itu enggak pernah turun harganya, naik terus. Ya, saya punya investasi emas 80 kilo. Emas Daniel. Ya, harganya naik terus. Ya naik terus ya. Saudara, emas itu gak pernah turun. Tapi ada hal yang lebih berharga daripada emas kata Alkitab. Ya, kemurnian imanmu itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Iman itu teruji, iman itu dikatakan murni kalau sudah melalui pengujian lewat api. Kita semua harus diuji. Ya, bukan orang yang pintar nyanyi di gereja yang imannya teruji. Orang yang kuat menghadapi tekanan penderitaan ketika kita sungguh-sungguh menerima Kristus. Gereja ini adalah gereja yang bersejarah bagi saya. Dulu pendetanya Om Bangguna ya. Tahun 95 ketika saya terima Yesus, ya saya diusir papi saya dari Poso. Saya lari ke kota Palu saudara. Dan waktu itu saya tinggal di kos-kosan di jalan Una-Unas itu. Lalu pada waktu itu mami saya datang ke kota Palu cari saya. Lalu saya dibawa ketemu sama Om Bangguna. Mami saya hari ini hadir. Mami berdiri mami. Ya. Ini mami saya saudara. Mungkin ya semua pada kaget kok ada maminya Debbie Basir. Ini mami saya. Mami saya jemaat di sini saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, jadi pada waktu itu mami saya antar saya untuk ketemu dengan Om Bangguna di sini. Ya, dan pada waktu itu saya dibaptis, ya. Saya menerima Tuhan Yesus, tapi kalau bicara tentang penderitaan, ya, mami saya orang yang sangat menderita. Karena mami saya menikah dengan papi saya. Sejak menikah itu mami tidak boleh pergi ke gereja. Dan kami semua anak-anak 5 beragama ikut papi saya. Ya. Dan mami sangat takut ya untuk mempengaruhi kami. Karena ya kita tahu papi saya keras sekali saudara. Dia punya pedang panjang, dia punya pistol. Saya terus diingatin, awas kamu jadi Kristen, awas kamu jadi Kristen. Tapi pada akhirnya bukan mami saya yang menyuruh saya jadi Kristen. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bahkan pada waktu itu mami saya memohon kepada saya. Karena papi saya ngamuk besar. Ya, papi saya bilang, kalau Debbie jadi Kristen, kalau opa saya itu semua pasti juga tahu ya pendeta Lapian, itu opa saya. Kalau dari pihak papi saya, Ustadz Basir opa saya panggilnya Aba. Di Poso itu Ustadz Basir, kepala kantor Departemen Agama di Poso.
Jadi memang tidak gampang. Ya, dan ketika saya jadi Kristen, Mami itu memohon juga kepada saya, Debbie tolong, kamu mengalah dulu sekarang supaya papi itu enggak ngamuk, enggak apa. Tunggu Mami sama papi mati baru kamu jadi Kristen. Hancur ini keluarga Debbie, Mami enggak tega kalau kamu diusir dari rumah. Saya cuma bilang sama Mami waktu itu, Mam saya juga enggak tahu, tapi ini waktu Tuhan buat saya. Enggak apa-apa Mam, saya pilih tinggalin keluarga. Ya, Mami percaya aku mengikuti Tuhan yang bertanggung jawab. Dari kota Poso saudara, saya berangkat ke kota Palu. Enggak bawa apa-apa, bahkan papi saya bilang, kamu jangan bawa ijazah. Kalau kamu bawa ijazah, ya saya bunuh kamu, saya yang sekolahin kamu. Saya mau lihat, kamu tinggalkan keluarga, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya gendut sekarang saudara. Ya, dan akhirnya ya dengan berat hati, dengan air mata, Mami saya harus melepas saya. Saya tahu itu adalah sebuah pengorbanan yang tidak gampang. Di situ saya memulai perjalanan iman bersama Tuhan. Lalu akhirnya saudara, saya tinggalkan keluarga dan puji Tuhan ya banyak pergumulan di jalan Una-Una di kos-kosan itu saya tinggal di kos-kosan. Kalau anak kos berangkat kuliah saya cuci baju mereka, pakaian kotor, piring kotor. Di tempat kos itu juga saya mendengar suara Tuhan. Saya dapat penglihatan, saya berdiri di satu lapangan. Di atas panggung dan di bawah itu puluhan ribu orang. Dan saya mau bilang tadi malam penglihatan itu terjadi di Stadion Gawaliso. Hampir 50.000 orang datang saudara. Saya tadinya pikir apa iya sih gak mungkin. Tapi ternyata waktu saya sedang berdiri di atas panggung tadi malam. Saya lihat itu lautan manusia puluhan ribu. Tuhan berkata kepada saya tadi malam di atas itu. Apa yang aku nyatakan kepadamu. Tahun 96 di jalan Una-Una di kosan itu. Hari ini aku genapi. Bangsa-bangsa menantikan pengajaranmu. Tahun ini saya tolak 3 pelayanan di Amerika. Karena saya bilang saya gak mau ke Amerika teruslah 3 kali setahun. Gak, nanti tahun depan lagi. Saudara, pulau-pulau menantikan pengajaranmu. Hari ini jadwal itu ya saya lihat apa yang Tuhan nyatakan. Puji Tuhan, ya saya bilang kepada Mami saya, perjuangan iman itu enggak sia-sia. Air mata dan doa-doa Mami tidak sia-sia. Ya, apa yang Mami sudah lakukan, ya Tuhan jawab. Saudara, maksud semuanya itu ialah apa? Waktunya sudah habis karena Tuhan ingin melihat kemurnian iman kita. Ya, supaya satu saat ketika Tuhan datang, kita kedapatan berkenan. Untuk apa dikatakan? Sehingga kamu akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari apa? Yesus menyatakan dirinya. Nggak usah cari pujian dari manusia, nggak usah. Manusia itu kalau muji bilang saja pret. Karena manusia itu banyak munafik. Di depan baik, di belakang jahat. Ya, makanya saya kalau dipuji-puji orang, ih tambah cantik, saya bilang pret. Ya. Itu pujian yang sia-sia. Cari pujian dari Tuhan. Karena bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Tapi orang yang dipuji Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, jangan menyerah dengan pergumulan imanmu hari ini. Karena ada sebuah pengharapan yang Tuhan sediakan buat kita. Yang sampai pada kekekalan. Dan itu yang Tuhan cari dari hidup kita. Kita mau katakan pujian tadi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Dia berdaulat atas hidup kita. Kita gak perlu takut. Tidak perlu takut dengan kematian sekalipun. Karena Yesus pegang kendali. Bangkit berdiri bersama saudara. Terima kasih Bapak. Tuhan, Engkaulah Raja. Katakan engkau berdaulat Tuhan. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan.
nyata dalam hadirat Tuhan. Katakan pada Tuhan, Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Karena itu apapun persoalan yang sedang kami hadapi, apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, sekalipun itu tekanan yang berat, rasanya sulit untuk kami menerimanya, tapi kami mau menerima itu sebagai ujian iman Tuhan. Karena Engkau sedang menguji iman kami supaya terbukti kami punya iman yang lebih mahal daripada emas yang murni di dunia ini. Beri kami kekuatan Tuhan untuk menghadapi dan menjalaninya dengan hati yang tertuju kepadamu. Satu hal yang kami percaya, Tuhan berdaulat atas hidup kami. Tuhan berdaulat atas setiap persoalan kami. Jika Engkau berkata tenang hai badai, maka badai itu akan tenang. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang melihat sikap hatimu saudara. Dia sedang melihat sikap hatimu hari ini. Apakah engkau tahan uji? Katakan Tuhan beri kami kekuatan. Bahkan kalau hari ini ada kepahitan di dalam hati kami mau lepaskan pengampunan. Amin. Kekecewaan, mungkin juga kami kecewa kepada Tuhan. Dan berkata kenapa ini terjadi Tuhan. Hari ini bilang Tuhan ini hidup kami. Bentuk kami Tuhan. Proses kami Tuhan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan saudara. Apabila engkau sedang ada di dalam ujian iman. Sebab ujian itu mendatangkan ketekunan. Dan itu mendatangkan ketekunan. Dan engkau akan jadi orang yang tahan uji. Terima kasih Bapa. Bahkan kalau hari ini kami akan mengakhiri ibadah malam hari ini, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati semua yang kau lakukan dengan tanganmu. Engkau akan menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan. Perbedaan akan terjadi pada hidupmu sebab Tuhan menyertai engkau. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.